الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Merupakan perkara yang dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya beriman kepada hari akhir salah satu dari 6 rukun iman. Dan dari rukun-rukun iman kepada hari akhir adalah seseorang membenarkan semua berita yang Allah dan Rasulnya kabarkan terkait hari kiamat dan apa saja yang akan terjadi pada hari itu. Dan itu merupakan sifatnya kaum mukminin al-muttaqin yang Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka membenarkan, meyakini benarnya perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Dan di antara perkara gaib yang akan terjadi di akhirat nanti dan wajib kita imani karena yang memberitakannya adalah as-sadiqul masduq al-amin Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam adalah tentang haudhuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, inna likulli nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah. Setiap nabi memiliki telaga di hari kiamat nanti. Dan setiap mereka akan berbangga-bangga. Siapakah yang paling banyak umatnya yang masuk ke dalamnya. Dan aku berharap agar aku menjadi nabi yang paling banyak umatnya yang masuk ke dalam telaganya. Demikian rahmat dan kasih sayang Nabi kita SAW kepada kita. Beliau berharap mayoritas umatnya, bahkan beliau berharap menjadi nabi yang paling banyak didatangi telaganya oleh umat manusia, oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar firman Allah tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, bukan dari malaikat dan bukan dari kalangan jin. Azizun alaih, dia memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum,
Ia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Bahkan sebagian hukum Nabi ingin mewajibkannya kepada umatnya, namun tatkala beliau khawatir akan memberatkan mereka, Nabi pun batal mewajibkannya kepada mereka. Seperti salat Isya di akhir waktu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah menunda salat Isya sehingga beliau melakukannya di akhir waktu dari sepertiga awal malam. Kemudian setelah selesai beliau melakukannya, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka melakukan salat Isya berjamaah di akhir waktunya. Demikian juga ketika beliau melakukan salat tarawih berjamaah bersama para sahabatnya di malam pertama dan kedua, beliau melakukannya bersama mereka sebagai imam. Kemudian di malam yang ketiga semua para sahabat telah menunggu beliau di dalam Masjid Nabawi, namun beliau tak kunjung keluar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kepada mereka, aku khawatir salat tarawih ini menjadi wajib atas kalian kalau aku melakukannya setiap malam. Azizun alaish ma'anitum. Dia merasakan keberatan jika ada yang memberatkan umatnya. Harisun alaikum. Dia sangat semangat untuk menyelamatkan kalian dari neraka Allah dan menuntun kalian ke surganya. Bil mu'minina raufur rahim. Ia sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Maka beliau berharap agar beliau menjadi nabi yang paling banyak umat beliau, yang paling banyak umatnya yang masuk ke dalam telaga beliau di hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa telaga beliau luasnya baina Ailah wa Sana'a, antara kota Ailah yang ada di Syam, Palestina, dan Sana'a, ibu kota Yaman. Nabi juga menyebutkan al-abariq fihi bi'adadi nujumis sama. Jumlah cangkir yang ada di dalamnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nabi juga bersabda di dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang telah meminum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Dan para ulama menegaskan berdasarkan beberapa riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa letaknya haud Nabi SAW itu di padang mahsyar, di saat manusia kehausan, di saat matahari didekatkan satu mil dari mereka, di saat mereka yuhsyaruna hufatan uratan ghurla, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai benang pun, mereka tidak beralas kaki, tidak tersunat. Wa tudna syamsu minhum qadral mil, dan matahari didekatkan 1 mil dari mereka. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke 2 mata kakinya, ada yang sudah sampai ke betisnya, ada yang sudah sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum mal yuljimuhul araqu iljama. Sebagian mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa dan maksiat yang ia lakukan ketika dia di dunia, yang semu lagi menipu ini. Di saat itu mereka sangat membutuhkan yang namanya minuman. Mereka dalam keadaan haus. Matahari didekatkan dari mereka sejarak 1 mil. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Tidak beralas kaki. Dalam keadaan tidak tersunat. Dan letaknya sebelum As-Sirat. Air yang mengalir darinya adalah air
yang mengalir dari Al-Kautsar, sebuah sungai yang Allah janjikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Inna a'tainakal kautsar. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar mayoritas umatnya dapat masuk ke dalam telaganya, dapat meminum darinya. Bahkan beliau mengatakan, ana faratukum 'alal haudz. Aku tunggu kalian. Ana antardu minkum man yaridu 'alal haudz. Aku tunggu kalian di telagaku karena aku telah memasukinya sebelum kalian memasukinya. Namun yang berhak menentukan siapa saja dari umatnya yang boleh masuk ke dalam telaganya adalah Sang Pencipta beliau dan Sang Pencipta telaganya, Rabbul Alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna 'alayya nas min ashabi al-haud hatta idza araftuhum ukhtuliju duni. Ada beberapa manusia di hari kiamat nanti mendatangi telagaku. Ketika mereka sudah dekat dengan telagaku dan aku sudah mulai melihat dan mengenal mereka, ukhtuliju min duni. Mereka pun dilarang dan dijauhkan dari diriku. Melihat mereka dijauhkan dari beliau, maka Nabi SAW yang memiliki sifat rahmah, penyayang, maka beliau pun bertanya kepada Allah, beliau pun mengatakan, innahum minni, mereka dari umat. Maka dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu perubahan apa yang telah mereka lakukan terhadap agamamu sepeninggalmu. Mendengar ucapan tersebut bahwa mereka diusir dari telaga beliau karena mereka telah mengubah-ubah isi agama beliau sepeninggal beliau, maka Nabi pun mengatakan, suhqan suhqan liman baddalal ghayyar. Menjauhlah kalian yang telah mengubah-ubah dan memperbaharui agamaku sepeninggalku. Suhqan suhqan liman baddal wa ghayyar. Menjauhlah kalian, wahai orang-orang yang telah mengubah-ubah dan memperbaharui agamaku sepeninggalku. Ibadallah, sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhuhrani ashabi. Suatu ketika aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau saat itu sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau saat itu mengatakan, inni 'alal haudhi antadhiru man yaridu 'alayya minkum. Aku akan berada di dalam telagaku menunggu siapa saja yang akan mendatangiku dari kalian. Lihat betapa beliau merindukan kita. Meskipun siang dan malam kita diperbudakkan oleh dunia yang semua lagi menipu ini. Meskipun sebagian kita hanya dengan sedikit celaan dan cemoohan dari manusia, dia rela membuang sunnah Nabi SAW dan menukarnya dengan bid'ah. Demi popularitas, demi diterima oleh masyarakatnya, dia membuang sunnah Nabi yang telah ia ketahui dan dia tukarkan dengan bid'ah yang merupakan lawan daripada sunnah Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tetap mengatakan, aku duluan masuk ke dalam telagaku dan aku akan tunggu kalian mendatangiku. Setelah Nabi SAW mengatakan, aku tunggu siapa yang akan mendatangiku dari kalian. Namun yang menyedihkan, sekaligus menakutkan kita semua yang berada di akhir zaman ini. Beliau mengatakan, "Wallah la yuqtata'anna minni rijalun au duni rijal." Demi Allah,
Saat itu ada beberapa umatku, kaum laki-laki yang mereka dilarang untuk bertemu denganku di dalam telaga. Padahal aku sudah menunggu mereka. Begitu mereka ingin masuk ke dalam telagaku, mereka diusir. Mereka dilarang bertemu denganku. Melihat mereka dilarang untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, "Ay Rabbi minni wa ummati." Ya Allah, mereka dari golonganku, mereka umatku. Kenapa engkau melarang mereka masuk ke dalam telagaku? Ay Rabbi minni wa min ummati. Ya Allah, wahai Rabbku, mereka dari golonganku, mereka dari umatku. Maka Allah Jalla wa'ala menjawab pertanyaan nabinya yang paling mulia, yang paling agung di sisinya. Allah menjawab, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Ma zalu yarji'una ala aqabihim. Engkau tidak mengetahui dosa apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Ma zaluna yarji'una ala aqabihim. Mereka kembali ke masa lalu mereka yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Setelah sebelumnya mereka berada di atas tauhid, di atas sunnah dan ketaatan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau histeris ketakutan. Beliau pun berdoa, Allahumma inni na'udzubika min an narji ala aqabina aw nuftana fi dinina. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu. Jangan sampai kami kembali ke masa lalu kami yang penuh dengan kesyirikan setelah tauhid, yang penuh dengan bid'ah setelah Engkau memuliakan kami dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, agar kami tidak lagi terkotori dengan maksiat yang telah Engkau bersihkan kami darinya. Allahumma inna na'udzubika min an narji' ala aqabina. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu. Jangan sampai kami kembali futur, kembali ke masa lalu kami. Au nuftana fi dinina. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu. Jangan sampai kami mati ke dalam keadaan kami terkena fitnah di dalam urusan agama kami. Ibadallah, Al-Imam Al-Qurtubi atau sebelumnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, seorang ulama kaum muslimin yang berasal dari Maroko dan hidup di abad keempat Hijriah. Ketika beliau menjelaskan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan sebagian umat beliau yang dilarang dan diusir dari telaga beliau, maka beliau mengatakan, kullu man ahdatha fid din fahuwa minal mafrudin anil haud. Setiap orang yang melakukan perkara baru, mengada-adakan perkara baru di dalam agama ini, fahuwa minal mafrudin minal haud, maka dia termasuk dari orang-orang yang akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas beliau, ulama kaum muslimin yang berasal dari Maroko dan hidup di abad keempat Hijriah, ulama yang tersohor di dalam mazhab Maliki di masa itu. Kemudian beliau meneruskan, kal khawarij war rawafid wasairi ashabil ahwa. Seperti kaum khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa besar, yang membolehkan kaum muslimin memberontak, mencela dan mencaci maki penguasa mereka dengan alasan zalim dan menegakkan keadilan. Dan di tangan mereka lah Utsman bin Affan terbunuh di dalam kota suci Madinah. Dan di tangan mereka lah Ali bin Abi Thalib mati syahid, terbunuh sedang keluar dari rumahnya untuk memimpin salat berjamaah di bulan Ramadan. Dan mereka ahli Al-Quran, ahli salat tahajud dan ahli puasa, dengan alasan menegakkan keadilan dan menghilangkan nepotisme. Warrawafid dan Syiah Rafidah yang mencela para sahabat Nabi, yang mengatakan Abu Bakar dalam neraka, yang mengatakan Umar di dalam neraka, Utsman di dalam neraka, ibunda kita Aisyah di dalam neraka. Kemudian mereka berlindung di balik slogan cinta Ahlul Bait. Padahal Aisyah juga Ahlul Bait,
Utsman bin Affan juga ahlul bait, menantu Nabi yang telah menikahi 2 putrinya. Abu Bakar mertua Nabi SAW. Umar juga mertua Nabi SAW. Istri-istri Nabi adalah keluarga Nabi SAW. Karawakal khawarij wal rawafid. Juga kata beliau, dan seluruh para pelaku bid'ah dan menyuruh kepada bid'ah dan dia telah mengetahuinya. Itu adalah bid'ah. Telah diberitahukan kepada sunnah Nabi dan telah disampaikan kepadanya, itu bid'ah. Tetapi karena mempertahankan gengsi ketokohannya atau faktor dunia lainnya, dia tetap kekeh melakukannya, bahkan menyuruh manusia untuk melakukan bid'ah tersebut. Maka kata beliau, wa jama'atu, kemudian kata beliau, wa kadzalika dhanamah al-musrifuna fil jawr wa tamsil haq. Demikian juga para pelaku kezaliman-kezaliman yang amat melampaui batas. Apakah mereka para penguasa ataukah rakyat? Membunuh, menculik, memeras, merampok, menjebak orang lain. Setelah dijebak, kemudian dipasalkan, kemudian diancam, kemudian diperas, kemudian dijangkrik. Kemudian dihilangkan nyawanya. Sesukanya karena memiliki kekuatan dan power. Ingat, dunia ini sementara. Di hari kiamat semuanya akan ada kisos. Fir'aun telah mati. Namrud yang pernah membakar siapa saja yang dia ingin bakar karena tidak tunduk dan menuhankannya, dia juga sudah tewas. Dimatikan oleh Allah dengan seekor nyamuk atau lalat yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di dalam otak. Ingat, hari kiamat itu benar adanya. Kisos itu benar adanya. Bahkan Nabi mengatakan seekor kambing yang bertanduk pernah menanduk kambing lain yang tidak bertanduk. Mereka di hari kiamat akan dipertemukan dan akan ditegakkan kisos. Tetapi karena mereka hewan bukan mukallaf, setelah kisos ditegakkan di antara mereka, Allah katakan kuni turaba. Menjadi debulah kalian. Maka saat itu orang-orang kafir semuanya berangan-angan menjadi debu. Allah berfirman di akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Semua orang kafir saat itu berkata, aduhai seandainya aku hanyalah debu yang berterbangan. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang pernah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain pada hari kiamat nanti, dia akan disidang sendirian di hadapan Allah, dan di atas kedua telapak tangannya ada kepala korban pembunuhannya yang berlumuran darah. Kemudian korban pembunuhannya akan berkata kepada Allah, salhu ya Rabb fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa aku mati di tangannya? Kenapa dia menculikku? Kenapa dia membunuhku? Di dunia Anda bisa kebal hukum, tidak tersentuh oleh hukum. Mungkin Anda punya instansi, punya ormas, atau bahkan mungkin suatu negara yang power melindungi Anda. Tetapi ingat, Allah Rabbul Alamin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jangan bermain-main dengan kezaliman. Nabi pernah berdiri di hadapan para sahabatnya, mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi dan aku tegakkan hukum dan aku salah sasaran? Berdirilah seorang sahabat. Wahai Rasulullah, engkau pernah mencambuk dan aku tidak berhak dicambuk saat itu. Di manakah aku mencambukmu? Dia mengatakan di perut. Nabi pun membuka bajunya dan mempersilahkan sahabatnya itu untuk kisos di dunia sebelum kisos di hari akhirat nanti, untuk mencambuk dari beliau. Begitu Nabi membuka bajunya, maka sahabat tersebut langsung memeluk dan mencium Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi saja takut menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa dosa kezaliman, dosa darah, mengambil harta seorang muslim, memeras seorang muslim, menjebak seorang muslim, kemudian dikasuskan, dipenjarakan, kemudian dirampas, diperas, dijangkrik. Ingat, hari kiamat itu benar adanya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, yang berkuasa maupun rakyat, yang kaya maupun yang miskin, yang kafir maupun yang mukmin, inna wa'dallahi haqq. Surga dan neraka itu benar adanya. Hari kiamat itu benar adanya. Azab dan nikmat kubur itu benar adanya.
malaikat maut yang akan datang mencabut nyawamu. Itu benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali dunia yang semu lagi menipu ini membuat engkau tertipu dan bertingkah laku seakan surga dan neraka itu tidak ada di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wal mu'linuna bil kabair, dan juga termasuk dari mereka yang terusir dari telaga Nabi pada hari kiamat nanti adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan dan menyepelekannya, tidak ada rasa malu di dalam hati mereka. Ibadallah, usi nafsi wa yakum bitaqwallah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, di dalam hadis yang sahih Nabi memberikan berita gembira untuk umatnya terkait telaga beliau. Mereka yang bersabar di atas berbagai kekurangan dari dunia karena mendapatkan pemerintah yang nepotisme. Nabi mengatakan, innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan alaikum. Kalian akan mendapati setelahku pemimpin-pemimpin yang nepotisme, yang tidak peduli kalian mati kelaparan sekalipun. Mereka tidak peduli kalian mati kehausan, mati tidak punya kemampuan untuk berobat. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Apa perintah Nabi? Apakah lengserkan, bunuh mereka, ciptakan perang saudara yang menyebabkan pertumpahan darah yang berkepanjangan? Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni alal hal. Bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di dalam telaga. Ibadallah, yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله